Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita di mata kuliah Sosiologi Pedesaan, dan kita bertemu untuk belajar bareng terkait dengan materi stratifikasi sosial. Baik, terlebih dahulu sebelum kita mulai belajarnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Baik, terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan eh, kegiatan belajar kita terkait dengan stratifikasi sosial atau kelas-kelas sosial di masyarakat. Berbicara tentang kelas, tentu kita berpikir akan ada pembedaan. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas bawah, kelas atas. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan pengkelasan di masyarakat, ya. Di slide yang pertama ini, di slide judul, kita sudah ada ilustrasi sebuah gambar di mana ada sebuah piramida, di mana masyarakat atau kelompok masyarakat digolongkan kepada golongan bawah, golongan menengah, dan juga golongan atas. Nah, benarkah bahwa di masyarakat itu memang terjadi pengkelasan seperti itu atau tidak? Nah, ini yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, sistem lapisan sosial itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Jadi, adanya pengkelasan atau lapisan-lapisan sosial itu merupakan satu hal yang lumrah yang terjadi secara umum di masyarakat. Nah, kenapa bisa terjadi pengkelasan seperti itu? Bukankah adanya kelas justru menyebabkan masyarakat itu dibeda-bedakan, masyarakat tidak berinteraksi secara cair, dan sebagainya. Nah, ternyata adanya suatu hal yang berharga, ya. Barang siapa yang memiliki satu yang berharga dalam jumlah yang sangat banyak, dianggap di masyarakat itu mempunyai satu kedudukan dalam lapisan yang atas atau tinggi. Sementara yang tidak punya apa-apa atau bahkan cuma sedikit, maka diposisikan di masyarakat sebagai suatu kelompok yang berada di kelas yang rendah, ya. Nah, eh, apa itu stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial diartikan sebagai perbedaan atau pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat, ya. Jadi bentuknya lebih ke tingkatan. Dasar dari perbedaan ini adalah tidak adanya keseimbangan dalam distribusi hak dan kewajiban. Baik itu karena sesuatu yang berharga tadi yang menjadi pertimbangan atau menjadi pembeda antara masyarakat satu dengan yang lain dalam hal kepemilikan suatu yang dianggap berharga tadi. Nah, ternyata stratifikasi sosial itu bisa bersifat dua. Yang pertama bersifat terbuka dan yang kedua adalah bersifat tertutup. Yang sifatnya tertutup ini itu masyarakat dengan tingkatan tertentu tidak boleh berpindah atau tidak bisa berpindah dari satu tingkatan tersebut ke tingkatan yang lain, ya. Tidak membatasi kemungkinan pindahnya seorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik perpindahannya itu secara horizontal maupun secara vertikal. Orang yang berada pada level atau berada pada tingkatan satu tidak bisa turun ke tingkatan dua maupun sebaliknya, ya. Eh, Sedangkan yang lapisan terbuka itu setiap masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha sesuai dengan kecakapan dirinya untuk naik ke lapisan atas. Siapapun yang berusaha, misalkan dia awalnya miskin kemudian bekerja keras sampai dia kaya pada level tertentu, dia diberikan kesempatan atau diakui memiliki kelas yang kemudian kelasnya naik daripada kelas yang sebelumnya. Nah, kelas-kelas dalam masyarakat adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya dalam satu lapisan, dan kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum, ya. Jadi memang dalam kelas-kelas itu setiap orang menempatkan diri mereka sendiri sesuai dengan kepemilikan yang mereka punyai, ya. Semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya dari dalam satu lapisan, dan kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat. Mereka memposisikan diri sebagai, kalau mereka memang orang kaya, maka mereka memposisikan dengan gaya hidup orang kaya itu seperti apa, kemudian berinteraksi bergaulnya seperti apa, style berpakaiannya seperti apa, dan masyarakat juga mengakui bahwa mereka memang seperti itu karena mereka memang orang yang berada, ya. Pun demikian sebaliknya dengan orang dengan ekonomi yang sebaliknya tadi. Kemudian
Kelas sosial ini bisa didasari oleh suatu ukuran. Tadi ya, ada sesuatu yang tidak dimiliki dan sesuatu yang dimiliki orang lain yang menyebabkan pembedaan. Yang pertama, bisa karena ukuran kekayaan. Kelas itu dibedakan, ada sangat kaya, kaya, miskin, tajir, sampai kere gitu ya misalkan. Kemudian ukuran kekuasaan, sangat berkuasa, misalkan seorang direktur, seorang kabit, seorang staf, karyawan, bawahan, dan sebagainya. Kemudian bisa juga karena kehormatan atau penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Misalkan kalau di dunia kampus kita melihat ada kelasnya profesor, ada doktor, ada yang master, kemudian secara jabatan akademik ada guru besar, ada lektor kepala, lektor, kemudian apa namanya ya, di bidang yang lain juga ada pengkelasan-kelasan tertentu, ya. Demikian juga di masyarakat. Bahkan ada pula yang menggunakan istilah kelas hanya untuk lapisan yang berdasarkan aspek ekonomi saja. Miskin, kaya, eh, rumah sederhana, rumah mewah, rumah sangat sederhana, sederhana, rumah sangat sederhana sekali dan sebagainya dalam bidang ekonomi. Ya. Kemudian lapisan yang berdasarkan atas kehormatan dinamakan kelompok kedudukan atau status group. Ya, ada kelompok-kelompok tertentu yang memang berbasis atau ukurannya karena kehormatan. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai status group. Nah, kelas-kelas dalam masyarakat terbentuk karena diperlukan untuk menyesuaikan masyarakat dengan keperluan-keperluan yang nyata. Ada pembedaan yang harus diberikan suatu kelompok masyarakat kepada kelompok tertentu karena mereka punya hak spesial-spesial tadi, baik secara kekayaan, ilmu pengetahuan, kehormatan, dan sebagainya. Nah, kelas itu memberikan fasilitas-fasilitas hidup yang tertentu bagi anggotanya tadi. Misalkan kebebasan. Orang kaya mah punya uang, dia mau beli baju yang apa namanya, keren-keren bermerek, yaitu kemampuan dia, ya, bebas dia seperti itu. Termasuk juga standar hidup yang mungkin saja bebas membeli pakaian tadi, kemudian standar menentukan standar hidup itu berbeda setiap orang dan tidak dipunyai oleh warga kelas yang lainnya, terutama kelas yang lebih bawah, ya. Jadi seperti itu. Makanya beberapa waktu yang lalu ketika viral TikToknya Denis yang mengatakan orang kaya bebas lah nongkrong di mall mewah gitu ya. Kalian nongkrong di mana? Mesti di bukan di mall, bahkan mungkin nggak nongkrong seperti itu ya, karena dia memposisikan dia orang kaya yang dia punya style, bisa mengakses nongkrongnya aja di mall. Kalau orang ekonomi menengah ke bawah bahkan mungkin tidak nongkrong, nggak bisa di mall, bahkan mungkin di angkringan, atau bahkan nggak ada kebiasaan nongkrong seperti itu, ya. Kemudian kelas juga mempengaruhi gaya dan tingkah laku dari masing-masing warganya. Orang miskin dengan orang dengan kemampuan ekonomi tertentu, maka mereka akan menyesuaikan dengan kemampuan mereka. Meskipun tidak selamanya hal ini mutlak, ya. Ada, kita menemukan beberapa fakta, misalkan orang kaya pun gayanya tetap santun, kemudian sederhana, dan sebaliknya orang dengan kemampuan ekonomi tertentu terbatas begitu ya, dia bisa membawakan diri dengan baik, stylenya keren, dan nggak terlihat, dan bahkan dia bisa mengakui bahwa penampilannya perlente tapi secara ekonomi misalkan rumahnya sangat sederhana atau bahkan mungkin dalam kondisi kekurangan, ya. Tinggal bagaimana seorang itu pada akhirnya dia mampu membawa diri dengan baik di masyarakat. Nah, bagaimana kemudian kriteria untuk menggolongkan anggota masyarakat dalam satu lapisan? Ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah dari ukuran kekayaan yang sudah kita bahas tadi. Ada juragan, ada kemudian tuan tanah misalkan, atau kemudian ada orang buruh dan sebagainya. Itu dari kekayaan, orang miskin seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ukuran kekuasaan, pemimpin, sampai dengan yang paling bawah adalah orang yang disuruh, ya, direktur sampai dengan bawahan. Nah, itu kekuasaannya berbeda-beda. Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang rektor tentu lebih tinggi dibandingkan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang dekan, bahkan seorang kaprodi. Demikian juga kekuasaan yang dimiliki oleh apa namanya, RT tentu lebih kecil dibandingkan ketua RW dengan kepala desa, Pak Camat, Bupati, dan seterusnya. Ya, itu ukuran kekuasaan.
Nah, yang ketiga adalah ukuran kehormatan. Tentu penghormatan ini akan memberikan satu hal yang berbeda juga. Misalkan orang dengan pangkat tertinggi tentu akan lebih dihormati berdasarkan misalkan kepangkatan bintang tertentu yang dimiliki, kemudian terkait dengan gelar, eh, dia masih banyak lagi ya terkait dengan penghormatan-penghormatan tertentu yang seringkali di masyarakat bisa berdasarkan gelar yang dimiliki, tanda bintang yang dipunyai, terus lagi misalkan anak kebangsawanan dan sebagainya. Nah, apakah kemudian ukuran atau kriteria menggolongkan orang dalam masyarakat itu berdasarkan 3 kriteria ini saja? Nah, ternyata dengan perkembangan zaman, pengukuran terhadap kriteria menggolongkan dalam anggota masyarakat dalam satu lapisan itu bisa dikembangkan juga atau bisa berkembang. Misalkan dalam adopsi terkait dengan pengkelasan penghormatan seperti ini ternyata juga berkembang dalam suatu jabatan tertentu atau suatu kelas-kelas tertentu juga. Misalkan kalau di sekolah sudah kita ketahui ada kelas yang paling bawah sampai dengan kelas yang tertinggi, kemudian dalam jabatan suatu dosen pun mengadopsi adanya misalkan ada asisten ahli, ada lektor, lektor kepala, kemudian guru besar dan seterusnya. Dalam pramuka misalnya kita juga mengetahui ada istilahnya siaga, kemudian apalagi ya siaga, kemudian penegak, pandega dan seterusnya ya. Ukuran-ukurannya juga berkembang seperti itu. Kalau di MLM juga ada tingkatannya kan, misalkan bintang 1, bintang 2 dan seterusnya sampai seperti itu. Nah, bagaimana kemudian yang menjadi prinsip-prinsip umum dalam stratifikasi sosial? Yang pertama, stratifikasi sosial merupakan karakter dari setiap komunitas di suatu masyarakat. Jadi, setiap masyarakat punya ukuran-ukuran tertentu atau tersendiri berkaitan dengan pengkelasan sosialnya di masyarakat tersebut. Ya, ada yang satu masyarakat yang mengukur kecantikan berdasarkan memang paras, ada juga yang misalkan satu suku yang mengukur kecantikan berdasarkan panjang telinga sehingga ada yang pakai anting-anting, ada yang berdasarkan jenjang leher dan sebagainya, ya. Kemudian ada yang berbasis pada kekayaan, bahkan mungkin ada jumlah istri dan sebagainya. Kemudian lagi stratifikasi sosial berdasarkan yang bersifat universal. Dan dia biasanya juga berubah-ubah. Ada kalanya karena perkembangan suatu masa atau suatu zaman, akhirnya ukuran pada yang dikenakan pada masa sekarang itu mungkin akan berbeda dengan di masa yang akan datang, ya. Pada waktu era 80 90-an mungkin di pedesaan hanya berlaku stratifikasi sosial itu ya kelasnya kebanyakan hanya petani, maka kelasnya hanya buruh tani, petani penyewa, kemudian petani pemilik dan penggarap seperti itu. Nah, ternyata mungkin seiring berkembangnya zaman, jumlah pekerja petani semakin berkurang dan jumlah pekerjaan-pekerjaan juga semakin banyak pilihan dan banyak masyarakat desa yang misalkan punya pekerjaan yang bermacam-macam tidak lagi di sektor pertanian, maka kemudian stratifikasi sosial ini bisa berubah. Nah, yang ketiga, stratifikasi sosial akan selalu ada pada setiap generasi, ya. Pada setiap generasi itu ada dan bahkan mungkin ya karena tetap ada pembedaan terhadap kepemilikan khusus tadi, ya maka ada penghargaan juga dari setiap kelompok masyarakat itu sehingga tetap stratifikasi sosial tidak bisa dihindarkan dan bahkan mungkin terwariskan dari satu hal yang lumrah diturunkan turun-temurun dari satu kelompok masyarakat kepada generasi masyarakat yang selanjutnya. Nah, yang terakhir, stratifikasi sosial didukung oleh pola-pola kepercayaan. Ya misalkan makanya termasuk dalam hal orang tua mendidik anak selalu ada satu hal yang dinasehatkan atau diwariskan bahwa misalkan kamu kalau besok gede, kalau sukses, kalau sudah besar jadi ini ya biar lebih terhormat, orang lebih menghormati kamu. Biar tidak seperti bapak ibu yang rendah, kemudian derajatnya di masyarakat dipandang sebelah mata. Makanya kamu harus pintar-pintar sekolah, rajin-rajin sekolah, jadi juara, jadi pintar, nanti bisa mengangkat derajat orang tua. Ada satu pola-pola kepercayaan yang kemudian dinasihatkan atau diwariskan kepada generasi selanjutnya maupun pada masyarakat di masa tersebut. Nah, kemudian terkait dengan distribusi kekuasaan itu
sebagai salah satu bagian yang ikut menyusun adanya stratifikasi sosial, distribusi kekuasaan itu merupakan hak-hak istimewa dan prestis yang tidak merata, yang tidak setiap orang punyai, ya. Dan dalam hal ini kekuasaan itu diartikan sebagai sesuatu yang memungkinkan setiap individu untuk memaksakan keinginan mereka kepada orang lain, termasuk diukur dengan bagaimana ketika mereka mendapat penolakan atau pertentangan dari orang lain, apakah mereka atau ya orang yang punya kekuasaan itu mampu memaksa orang lain untuk tetap taat atau patuh kepadanya. Nah, dalam hal ini orang yang punya kuasa lebih banyak akan diposisikan dalam stratifikasi sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak punya kuasa sama sekali atau tidak punya kemerdekaan sama sekali. Makanya di zaman-zaman dulu banget ketika ada yang namanya budak, itu orang yang tidak punya kekuasaan sama sekali, dia harus nurut sama sama majikannya, sama pemiliknya, bahkan dia diperjualbelikan sampai seperti itu, ya. Di masa sekarang kekuasaan ya lebih ditentukan bagaimana orang itu punya kekuasaan jabatan tertentu yang bisa memaksa atau menekan orang lain untuk bekerja dan patuh kepada orang yang punya kuasa tersebut. Kemudian yang mendukung lainnya dari stratifikasi sosial adalah adanya privilege yang mengacu pada hak, keuntungan, dan kekebalan yang diasosiasikan dengan suatu posisi yang hierarki. Distribusi privilege membagi masyarakat ke dalam kelompok yang memiliki dan yang tidak memiliki. Nah, apa saja yang dimiliki atau yang dijadikan ukuran kepemilikan itu bisa berdasarkan education atau pendidikan. Orang dikelaskan menurut jenjang pendidikannya. Ada yang cuma lulus SD, tidak selesai SD, nggak sekolah, bisa baca dan bisa membaca, kemudian lulusan SMP, lulusan SMA, lulusan D3 atau akademi, lulusan sarjana, lulusan S2, lulusan S3, dan seterusnya pada aspek kepemilikan terkait dengan background pendidikan atau education. Kemudian yang kedua, bisa juga berkaitan dengan kepemilikan income atau pendapatan. Orang yang pendapatannya tinggi, sedang, rendah. Makanya ada UMR. Untuk mengukur salah satunya adalah untuk mengukur income tersebut juga. Untuk mengukur gaji yang pantas, gaji minimal yang pantas yang diberikan kepada pekerja, ya. Kemudian terkait dengan income ini juga bisa berkaitan dengan pendapatan juga yang secara tidak langsung juga merepresentasikan dari kekayaan yang dimiliki. Baik juga kemudian terkait dengan masalah seks, misalkan laki-laki dan perempuan, ada yang kemudian mengkelaskan di mana laki-laki itu memiliki kelas yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Dan meskipun itu sudah tidak banyak berlaku karena sekarang sudah ada semangat terkait dengan kesetaraan gender tadi. Bahkan termasuk umur, pengkelasan masyarakat berdasarkan umur, kemudian kemampuan, ya, ability, misalkan levelnya mahir, expert gitu ya, sedang atau kurang, sampai ada pembedaan seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah prestis yang mengacu pada distribusi kehormatan dan juga status sosial. Nah, ini dalam masyarakat pada umumnya ada kelompok yang memiliki prestis yang tinggi, namun ada pula kelompok masyarakat yang punya prestis yang rendah. Bahkan dalam hal ini, bahkan prestis bisa diciptakan melalui style, melalui penampilan, melalui pergaulan dan sebagainya. Misalkan orang dengan kita mengetahui ada beberapa merek-merek mahal yang ketika orang menggunakan atau mempunyai suatu barang dengan merek tertentu itu ya memberikan satu kesan dia punya posisi atau gaya atau prestis yang sangat tinggi. Kalau misalkan kita lihat ada produk Gucci gitu ya, misalkan ini kan produk yang branded banget dan orang sudah mengetahui bahwa itu suatu produk yang sangat-sangat mahal. Atau misalkan produk fashion, ada beberapa kelas yang kita ketahui itu merupakan kelas yang menengah ke atas dengan merek-merek tertentu begitu ya, dibandingkan dengan orang dengan bahkan mungkin punya pakaian yang tidak bermerek sama sekali. Demikian juga dengan mobil. Ini tinggal bagaimana orang sebetulnya meraih privilege itu, misalkan dengan dengan gaya-gayaan itu pun bisa diraih untuk mencapai satu prestis tertentu, ya. Pengen satu jabatan karena jabatan itu memberikan kesan bernilai di satu masyarakat, di kelompok masyarakat. Nah,
itu tadi ya dasar-dasar dari bagaimana kita memahami adanya stratifikasi sosial di masyarakat secara umum, baik masyarakat perkotaan atau masyarakat yang sejauh ini tidak bisa menghindarkan adanya pengkelasan sosial di masyarakat. Nah, ketika kita berbicara tentang sosiologi pedesaan, lalu bagaimana stratifikasi sosial yang ada di pedesaan? Pelapisan sosial di pedesaan, karena pedesaan merupakan salah satu backgroundnya kebanyakan masih berupa sektor pertanian, maka pelapisan masyarakat pada awalnya tidak jauh-jauh dari yang namanya aktivitas pertanian, di mana pada pelapisan sosial di pedesaan itu kelompok-kelompok petani bisa dibedakan dari petani buruh yang paling bawah, kemudian petani penggarap atau penyewa, kemudian petani pemilik, penggarap dan juga penyewa. Nah, bisa juga ada yang mengklasifikasikan di kelas cikal atau orang yang mengawali itu, kemudian kuli kencang, kuli kendo sampai dengan buruh tani. Ya, ternyata di pedesaan itu juga lumrah juga dibedakan adanya kelas-kelas sosial di masyarakat. Misalkan yang paling simpel, ketika ada hajatan, seringkali kita memposisikan Pak Lurah atau orang dengan jabatan tertentu duduk di paling depan. Kemudian ketika di pedesaan sinoman gitu ya, ngeladek ke air minum pun juga mendahulukan orang yang punya jabatan atau dipandang terhormat di wilayah tersebut. Belum lagi misalkan ketika dalam event tertentu, misalkan lamaran atau menyampaikan sepatah dua patah kata untuk sambutan pada saat pelepasan jenazah, atau pada saat pasok pukon, atau pada saat lamaran, atau pada saat pernikahan, yang dipilih bukan sembarang orang untuk mewakili suatu keluarga atau kelompok masyarakat, namun orang yang punya kehormatan atau berada pada lapisan tertentu, sehingga orang akan segan dan memandang terhormat suatu keluarga atau suatu kelompok masyarakat tersebut, ya. Nah, kita mengakui dari pembelajaran ini bahwa kemampuan, kekayaan, jabatan, dan lain-lain penting banget sih untuk memposisikan kita biar kita itu dihormati, ya, dihormati dan disegani, dan membuat kita di posisi yang nyaman ketika kita akan merasa kita kaya, kita bisa punya akses macam-macam, membeli ini, membeli itu, punya ini, punya itu, dihormati. Itu satu hal yang sangat menyenangkan. Penting banget memang, tapi sedapat mungkin kita diharapkan bisa memberikan suatu kontribusi dari apa yang kita miliki tersebut. Sebenarnya yang paling penting adalah itu, ya. Namun ketika suatu kekayaan atau kemampuan yang sudah kita miliki berakhir seperti ini, ya apa boleh buat, ternyata suatu kehormatan, suatu jabatan, bahkan kekayaan itu ternyata tidak bersifat mutlak dan bisa kita dapati dengan baik. Karena ketika sudah kondisinya begini, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan kehormatan atau kekayaan yang kemudian kita agung-agungkan, bahkan mungkin justru menjadi senjata kita untuk menolak orang lain bersahabat atau bersaudara dengan kita, ya pada akhirnya ketika sudah diuji seperti ini, ya nggak akan berguna lagi kesambungan kita tadi itu. Oleh karena itu, di akhir perkuliahan materi kali ini, suatu nasihat yang ingin diberikan atau hikmah salah satunya adalah bagaimana kemudian kalau kita sebagai orang di desa sangat menjunjung tinggi sebuah kalimat bijak, adigang, adigung, adiguno, di mana kita boleh punya sesuatu penting, betul penting kita diharapkan punya kekayaan, jabatan dan sebagainya. Namun kita juga harus sedapat mungkin menjaga kelakuan, jangan sombong dengan kekuatan, kedudukan ataupun latar belakang yang kita miliki. Karena punya segala sesuatu namun tidak bisa berperilaku, tidak bisa membawa diri dengan baik di lingkungan pergaulan, baik di pedesaan maupun di perkotaan, itu justru sebaliknya tidak akan memberikan jaminan suatu kebahagiaan dan tidak bisa memberikan suatu penerimaan kita di masyarakat. Stratifikasi sosial memang
lumrah, tidak bisa dihindari. Namun yang paling penting adalah bagaimana meskipun kita berada pada kelas tertentu, kita tetap bisa bergaul dengan baik, tetap bisa memberikan kemanfaatan pada orang lain atau masyarakat di sekitar kita. Nah, demikian untuk materi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan ketemu lagi di perkuliahan yang selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.